Setelah kita Nama mengetahui saya grup Rama adalah dengan mata opportunities kuliah atau yaitu peluang. teknologi baru, Berdasarkan hasil pengadaan, analisis sistem kami, pelajaran terdapat beberapa peluang Jadi yang dari dapat tayangan ini tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Duma Marhaini, guru bahasa Inggris kelas 7 di SMP Negeri 28 Depok. Pada kesempatan ini, saya dengan sangat bahagia ingin membagikan praktik pembelajaran berbasis TIK. Di sini, saya menggunakan berbagai macam platform teknologi, mulai dari ClassPoint, Quizizz, Google Classroom, dan Canva for Education. Platform ini akan membantu saya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan berbasis teknologi. Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Setelah itu, saya memberikan word search puzzle yang sudah saya buat melalui aplikasi Puzzle Maker. Di sini, peserta didik mencari kosakata terkait dengan hobbies, karena materi yang akan dipelajari pada hari itu adalah mendeskripsikan hobinya serta teman-temannya menggunakan bahasa Inggris. Dalam memaparkan materi, saya menggunakan platform teknologi ClassPoint, di mana PowerPoint yang berisikan materi pembelajaran yang telah saya buat akan terhubung langsung pada handphone mereka masing-masing. Setelah menjelaskan materi pembelajaran, peserta didik selanjutnya mengerjakan kuis pada platform teknologi Quizizz. Di sini saya juga membagikan kuis dalam bentuk paper bagi peserta didik yang mengalami kendala dalam penggunaan handphonenya. Pada bagian pertama kuis, di sini saya menggunakan option match dalam Quizizz untuk pertanyaannya, di mana peserta didik menyocokkan gambar dengan audio yang didengar. I love to eat out. I eat at restaurants most of the time. I really love to eat at pizzerias. Bores me. 5. Well, everyone in my family loves sports. Everyone, that is, except me. Hey, why don't you come and see my collection sometime? But the truth is, it bores me. 5. Well, I just have all the time. But I think most Pada bagian kedua kuis, di sini saya menggunakan option multiple choice, di mana peserta didik memilih jawaban yang benar dari 3 opsi jawaban yang ada. Fit and healthy this way. The best thing is that I can make some. Selanjutnya, pada bagian terakhir, di sini saya menggunakan option drag and drop, di mana peserta didik dapat menarik jawaban yang benar sesuai dengan audio yang mereka dengar.
Selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan hobinya beserta hobi teman-temannya dalam bentuk teks bahasa Inggris. Di sini saya memanfaatkan aplikasi Google Classroom dan Canva for Education agar peserta didik dapat membuat teks tersebut lebih menarik lagi dengan dilengkapi berbagai macam ilustrasi yang tersedia. Berikut ini adalah hasil karya peserta didik dalam mendeskripsikan hobinya dan hobi teman-temannya dalam bahasa Inggris yang mereka buat menggunakan aplikasi Canva for Education. Terakhir, peserta didik dipandu dengan guru mengambil kesimpulan terkait materi pembelajaran hari ini. Sekian video pembelajaran berbasis TIK dari saya. Terima kasih, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota nama saya Rama Ravensi dengan mata kuliah yaitu Teknologi Baru, Pengajaran dan Pembelajaran Ekonomi. Jadi dari tayangan video tadi kami akan menganalisis SWOT, di mana SWOT sendiri dengan singkatan dari yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, di mana yang artinya yaitu ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan juga ada ancaman. Jadi pengertian dari analisis SWOT sendiri yaitu teknik perencanaan strategi yang digunakan untuk memperbaiki faktor-faktor tersebut. Oke. Jika dalam pendidikan kita akan menganalisis yaitu untuk mengevaluasi situasi dan juga menilai kekuatan dan kelemahan serta mengembangkan strategi untuk perbaikan. Baiklah teman-teman, saya akan menganalisis strength atau kekuatan. Kekuatan atau kelebihan dari tayangan video tersebut. Yang pertama, saya akan menganalisis dari segi teknologi. Nah, teknologi yang digunakan di dalam video tersebut itu sudah menggunakan yaitu ClassPoint, ada juga Canva, ada juga dan Quizzes. Di mana teknologi dalam kegiatan pembelajaran itu sangat diperlukan untuk menarik pembelajaran yang lebih menarik sehingga peserta didik merasakan pembelajaran yang tidak membosankan, sehingga membuat peserta didik jauh menjadi lebih aktif. Nah, di sini juga menggunakan seperti search puzzle, ada juga kuis dan juga melibatkan seluruh peserta didik. Dari penggunaan teknologi ini membuat pembelajaran yang berpusat kepada siswa menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga pembelajaran tidak merasakan bosan dan juga pembelajaran itu tidak hanya dengan alat dan media yang seperti itu saja, dimana dalam perkembangan zaman itu sudah banyak perkembangan teknologi yang baru. Kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak menggunakan perkembangan zaman, maka pembelajaran akan terasa membosankan. Oke, baik, cara keseluruhan dari tayangan video tersebut yaitu pembelajaran secara teknologi sudah digunakan sudah baik, membuat strategi pembelajaran sudah baik, dan juga dari teknologi yang digunakan itu membuat peserta didik jauh untuk lebih memperhatikan dan juga fokus pada pembelajaran. Sekian yang saya sampaikan, maka akan dilanjutkan dengan rekan saya. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi kelebihan dari video pembelajaran yang kita tampilkan di depan, selanjutnya kita akan mengulas nih dari sisi weakness atau kelemahan yang terjadi ketika kita menggunakan strategi pembelajaran yang ada di video tersebut.
terutama nih ya pembelajaran berbasis teknologi seperti menggunakan platform Quizzes maupun Point yang telah guru tampilkan di depan, itu memang sebenarnya memiliki banyak kelebihan, tapi juga tidak menutup kemungkinan nih terdapat kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Oke, let's check it out. Jadi yang pertama itu ada pada kelemahan di kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan juga koneksi internet yang stabil. Dan ini bisa menjadi kendala, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Selanjutnya, kurangnya interaksi sosial secara langsung. Di sini kita bisa mengetahui ya dari video tersebut, siswa lebih terfokus pada gadgetnya, pada handphonenya, sehingga kurang terjadi interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Dan di sini yang paling penting adalah bagaimana siswa mengembangkan communication skill-nya. Itu kurang ketika kita menggunakan teknologi. Terus yang ketiga itu kecenderungan untuk menjadi pasif. Sebenarnya penggunaan platform teknologi berlebihan kadang membuat siswa menjadi lebih pasif karena mereka hanya menerima informasi tanpa banyak berpikir kritis atau berinteraksi secara mendalam tentang materi. Dan yang kita bahas selanjutnya yang kita ketahui di sini dari weakness atau kelemahannya itu pada distraksi dan manajemen waktu. Siswa mungkin mudah terdistraksi oleh hal lain serta internet, media sosial yang ada di gadget mereka. Sehingga ketika kita menggunakan gadget untuk pembelajaran, itu ditakutkan mereka bisa mengakses hal-hal yang di luar konten dari pembelajaran kita. Seperti mungkin banyak kita bisa mengetahui tadi ya, di situ siswa bisa secara bebas mengakses, mungkin bisa bermain game atau mungkin juga bisa bermedia sosial, akses TikTok, Instagram, apa yang lainnya. Kelemahan berikutnya ada pada gangguan teknis. Masalah teknis seperti crash aplikasi, masalah kompatibilitas perangkat, atau platform yang tidak responsif, itu dapat mengganggu kelancaran pembelajaran dan membuat siswa menjadi panik, sehingga itu akan memakan waktu yang akan diberikan guru dalam kegiatan proses belajar tersebut. Jadi memang perlu diperhatikan untuk guru. Berikutnya yang menjadi kelemahan ada pada kecenderungan berfokus pada hasil, bukan proses. Banyak platform teknologi menekankan evaluasi berbasis kuis dan tes. Seperti halnya yang kita ketahui di video tersebut, siswa berfokus pada hasil akhir daripada proses belajar itu sendiri. Nah, ini bisa mengurangi pemahaman siswa tentang berpikir kritis, berpikir lebih mendalam, serta eksplorasi serta kolaborasi. Selanjutnya, yang menjadi kelemahan itu ada pada evaluasi yang terbatas. Platform seperti Quizzes umumnya menggunakan soal pilihan ganda terbuka maupun tertutup, serta jawaban singkat. Nah, hal ini dirasa kurang efektif untuk mengevaluasi pemahaman mendalam atau keterampilan analitis siswa. Jadi keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan metode pembelajaran konvensional tetap penting dilakukan agar tetap berjalan efektif serta Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat beberapa peluang yang dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama, penggunaan Google Classroom dan Canva dapat membuka kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dalam proyek atau tugas bersama, sehingga dapat memperkuat keterampilan siswa dalam kerja sama tim. Yang kedua, penerapan game-based learning melalui platform seperti Quizzes dan Puzzle Maker dapat meningkatkan motivasi serta partisipasi siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam video tersebut seperti Google Classroom, Canva, Quizzes, Puzzle Maker, dan ClassPoint memungkinkan para guru untuk mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih modern dan inovatif, tentunya sesuai dengan tren pendidikan abad ke-21. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Terdapat beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, adalah adanya masalah teknis seperti kerusakan perangkat atau kendala konektivitas internet. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, terutama di lingkungan dengan infrastruktur yang belum mendukung sepenuhnya. Yang kedua, penggunaan platform online menuntut perhatian ekstra terhadap keamanan dan privasi data siswa, terutama jika platform tersebut menyimpan informasi pribadi. Lalu yang ketiga adalah kemampuan mengadaptasi teknologi, di mana tidak semua guru atau siswa mampu beradaptasi dengan cepat terhadap penggunaan teknologi baru, yang dapat memperlambat efektivitas pembelajaran. Lalu yang keempat, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi berpotensi mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa,
yang sebenarnya interaksi itu adalah penting untuk membangun hubungan dan pemahaman yang lebih mendalam.